GKI Waropen atas siap sukseskan sidang Sinode 18 Waropen. Yes. Tadi bilang katanya nong lari. Luar biasa. Berarti ini kita harus bersama-sama gitu. Saja bersihkan baru taruh dia di atas lumpur saja. Kalau dia atau tidak supapan tapi angkat ini lumpur dia naik sampai sini kan dia lewat dari papan baru dia tidur di atas itu kita bisa begini. Nah kakak mau. Aduh kasihan. Ini coba bakar lain jadi kurang. Bakar-bakar. Begini, karena itu waktu itu bilang siapkan kita freezer, siapkan untuk cetak es supaya cemas-cemas punya ini. Aku tanya, aduh tuh taruh ikan di mana? Itu baru 1 jemaat, sama ini baru 2 jemaat. Gonoi dengan anasip ke banding-banding. Besok ini tom pulang baru itu dong akan kewalahan. Kepiting itu langsung dong kasih masuk dalam freezer begitu. Besok itu, kamu kan? Apa? Dengan babe, biar kodoh kepiting dengan babe juga nggak ada masalah. Kalau mabuk, kan ini kan meninggal kasus mati. Sedangkan kakak kepiting tadi banyak sekali tumbuh. Ada masalah ini. Status yang kan bilang kaki merah itu stop. Biarpun itu kan tidak habis makan. Mana? Nungguin jembatan miring ya? Aduh, arbab itu. Tambah di belakang supaya ekor tinggi. Sisa satu bang. Abo. Tiga. Iya. Siapa? Ada tenaga angkat ini yang kurang. Tidak bisa setengah meter cara jalan. Kau begini lurus ke situ dulu. Lurus ke sana dulu. Ke sini dulu. Maju. Jalan. Oh, di belakang tenaga kurang. Jangan masuk. Maju sedikit lah. Oh, jangan, dia kasih masuk. Jemput patah. Maju. Ada yang angkat. 1, 2, 3. Tanam gue terpak. Sabar.
Ayo karena kalau kayak tadi tuh, yang balang tangga sana. Tuh begitu lain. Mari sini dari sini. Sini. Sudah bang, ada lagi mana? Satu lagi. Belakang. Ya. Belakang sudah dan tidak ini. Pikul kah? Pikul boleh. Solar cell kas pindah dulu nanti. Dari luar. Fajar. Solar cell itu nanti tap ini pele ini jadi. Solar cell bisa kas pindah dulu kah? Papan solar cell kas pindah dulu. Papan solar cell kasih geser dulu. Ah, dia terkena tapi orang yang jalan. Terkena tapi orang yang jalan nih. Ucapkan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan jemaat, juga majelis jemaat yang sudah dengan setia, dengar-dengaran, bertanggung jawab untuk mengatur warga jemaat untuk hasil keputusan rapat yang telah kita rapatkan bersama pada 2 bulan yang lalu ya, bulan April kah? Mei. Iya. Mei dalam rangka kita menyiapkan Bama yang ada di Waropen atas potensi alam kita. Seperti yang kita sudah lihat kepiting, ikan, dan yang lain-lain. Tujuan untuk kita semua mensukseskan sidang sinode GKI di Tanah Papua yang ke-18 yang terjadi di tahun 2022 di klasis GKI Waropen. Tetapi yang menjadi tuan rumah itu klasis-klasis sewilayah 4 yang terdiri dari 7 klasis Waropen, termasuk Waropen, sehingga 6 klasis yang lain, klasis GKI Waropen Atas, Yapen Selatan, Yapen Timur, Yapen Barat, Yapen Utara, kita semua diberikan tanggungan untuk menyiapkan ini. Bama ini untuk antar ke panitia sidang sinode. Juga dapur-dapur jemaat di mana kita akan nginap. Sehingga hasil rapat yang kita rapatkan dengan pelayan-pelayan jemaat hari ini kita lihat sungguh sangat luar biasa. Ketika rapat, kita semua ada yang berpikir kita bisa kerja tapi kita tidak ada minyak, tidak ada ini. Tetapi kita semua selaku hamba-hamba Tuhan berkeyakinan dan percaya bahwa ketika kita mau memberi hidup kerja kita, mau melakukan sesuatu yang persembahkan untuk Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan juga apa yang kita butuhkan. Sehingga hari ini sudah sangat luar biasa. Ini kita belum antar, baru ada di tempat penampungan ini dan baru beberapa jemaat lingkungan Ronari, beberapa jemaat yang lain belum ya. Bariwaro dengan Nadufai. Iya, Bariwaro Nadufai. Kita belum lihat juga yang Sawai punya. Sehingga ketika barang ada di tempat ini, Badan Pekerja Klasis selalu koordinasi dengan panitia sidang sinode untuk membantu kita dalam pendropan barang. Dengan demikian kita menentukan tempat ini supaya mempermudah pelayan-pelayan majelis jemaat untuk ada di sini. Dan untuk antar ke sana harus fokus untuk taruh di dapur umum. Bapak Ibu jemaat, teman-teman pelayan majelis, untuk diketahui kita akan memberi makan sekian ribu orang yang akan datang di klasis Waropen. Bukan 1-200, ini sidang sinode. Sidang sinode yang ke-18, yang ke-17 di Waisai, Raja Ampat, dan tahun 2022 ini terlaksana di Waropen. Setelah di Waropen, sidang sinode akan menetapkan sidang sinode yang ke-19 akan terlaksana di kabupaten mana, kita juga belum tahu klasis mana. Sehingga ini momen penting dalam gereja, pesta iman yang luar biasa yang akan kita menyaksikan. Sehingga kita ada di wilayah ini, siapa saja boleh pergi untuk menyaksikan sidang sinode itu yang bagaimana. Itu kerja di dalam gereja ini, dengar saja sidang sinode, tapi
terjadi di klasis-klasis di kota-kota kan kita tidak pergi. Ini momen penting yang ada di wilayah ini sehingga Bapak Ibu jemaat yang mau pergi untuk melihat secara langsung boleh. Memang panitia membatasi peserta, mereka arahkan untuk hanya 30 peserta. Tapi saya bilang kita ada di sini sehingga 1, 2 atau siapa yang mau pergi untuk lihat secara bersama, silakan. Itu menyangkut dengan sidang sinode. Yang berikut, kirap obor Injil yang waktu lalu ada di Waisai di sidang sinode ke-17 akan dibawa dari Waisai, dari Raja Ampat, Sorong ke Biak, dan akan dibawa ke klasis Yapen Utara. Klasis Yapen Utara akan bawa ke klasis Yapen Barat. Klasis Yapen Barat akan antar ke klasis Yapen Selatan, dan Yapen Selatan akan antar ke Yapen Timur. Yapen Timur akan bawa ke Waropen Atas, itu pada tanggal 14 Juli. Itu obor Injil. Obor ini terlaksana setiap 5 tahun sekali sidang sinode terjadi. Obor itu tinggal di Waisai. Ini kita sudah mau sidang sinode yang ke-18 baru diantar. Sehingga klasis-klasis yang ada di wilayah 4, obor itu dibawa keliling. Jadi kita akan terima obor itu pada tanggal 14 Juli. Dia akan bermalam dan tanggal 15 kami akan antar ke klasis Waropen Tengah. Klasis Waropen Tengah akan menjemput dan mereka akan antar ke klasis pelaksana sidang sinode pada tanggal 16, 17. Nah, di situ panitia mengatur kita akan laksanakan parade pembukaan sidang sinode. Ini yang Bapak Ibu kalau mau menyaksikan secara langsung silakan pergi. Parade itu akan terjadi dan sekian ribu orang akan ada di Waropen dan mengikuti pembukaan itu, parade pembukaan sidang sinode. Tanggal 17 atau 18 diatur begitu. Sehingga obor itu akan dibawa ke sana ke tempat pelaksana. Jadi kirap obor Injil ini akan ada di klasis GKI Waropen Atas. Ini kami juga akan menyurati surat di grup atau belum. Nah, jemaat-jemaat yang mau datang untuk menyaksikan dan melihat secara langsung obor Injil itu, silakan datang ke pusat klasis. Karena obor itu akan bermalam di klasis di tengah jemaat GKI Elim Palmaera, dan akan terjadi puji-pujian sepanjang malam itu sampai besoknya klasis akan antar ke klasis Waropen Tengah. Waropen Tengah menjemput bermalam dan besoknya mereka akan antar ke Waropen, tuan rumah pelaksana sidang sinode ke-18. Setelah sidang, obor itu akan tinggal sampai 5 tahun berikut. Sidang sinode yang ke-19 di klasis mana baru obor itu akan dibawa lagi ke sana. Itu yang sudah terjadwalkan oleh panitia sidang sinode sehingga kita akan menerima obor itu pada tanggal 14 dan bermalam tanggal 15 kalau kita antar. Demikian, saya tidak menyampaikan secara langsung di depan jemaat, tapi ini kita semua ada sehingga Bapak Ibu juga perlu mengetahui itu. Atas nama gereja dan pimpinan klasis, saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pimpinan-pimpinan jemaat untuk menyiapkan ini. Saya saya bahkan menegaskan dan marah adik-adik pendeta di jemaat untuk ada supaya mengkoordinir warga jemaat menyiapkan ini semua. Kita persembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan yang memberikan hidup bagi kita, dan ini hanya sekali untuk seumur kita. Kita tidak tahu kapan sidang ini akan ada di Waropen lagi, sehingga ini kesempatan untuk kita menunjukkan, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian itu beberapa hal yang saya sampaikan dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita semua. Dari sini kami akan ke Sorabi koordinasi dengan Jolor, dan informasi terakhir kepastian untuk berangkat akan disampaikan lewat pelayan-pelayan jemaat supaya Bapak Ibu saat penropan barang bisa juga ada di sini untuk membantu Bapak Ibu jemaat
yang ada di Bensor yang akan mengawasi Popo dengan Aipa bagi-bagi dan kepiting, tapi juga ikan-ikan. Bapak Ibu yang tinggal di Muara, Pak Koirawoa, jangan lupa kasih minum babi, kasih upah untuk babi. Dan yang tadi dikhawatirkan, jangan khawatir, karena jemaat yang lain akan datang untuk bantu. Ini juga jadi masih belum ada kepastian apakah kita bisa muat babi ini di Jolor atau tidak. Tapi nanti saya coba bicara lagi kalau dia bermurah hati. Iya, demikian beberapa hal arahan yang saya sampaikan sebagai tanda terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kasar dalam penyampaian untuk menyiapkan bangun ini, saya mohon maaf untuk semua hal yang kalau tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, tapi juga majelis jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Sebelum kita berpisah ke jemaat, berpisah tapi nanti datang untuk bertemu untuk angkat ini lebaran ke Jolor. Kita akan berdoa, oleh sebab itu kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 3. Hormat bagi Allah Bapa, kemudian pendeta jemaat Parapasi akan memimpin kita di dalam doa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh berkat tiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan bagi kami umat kepunyaan. Terbukti nyata sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi itu semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami umat kepunyaan. Tuhan Allah Bapa di sorga, di hari ini pula kami ada di tempat ini, itu karena maksud dan tujuan yang telah direncanakan bagi setiap kami, secara khusus jemaat-jemaat seklasis Waropen Asia. Juga di hari ini Badan Pekerja Klasis ada bersama-sama dengan kami, sehingga ada beberapa hal penting yang diarahkan bahkan disampaikan bagi setiap kami, jemaat-jemaat yang ada di Klasis Waropen Asia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini, agar mereka terus dengan setia melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka sesuai dengan kehendak. Engkau pula memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang bersumber dari Tuhan itu bagi setiap mereka, agar dalam pekerjaan pelayanan yang dikerjakan ini boleh menjadi berkat bagi pribadi bahkan keluarga, tapi juga bagi umat yang di atas tanah ini, secara khusus di Klasis Waropen. Tuhan Allah Bapa di sorga, juga umat-Mu yang datang dari berbagai jemaat, secara khusus yang ada di jemaat GKI Immanuel Bensor. Tuhan Engkau memberkati setiap kami, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, agar dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang kami kerjakan di hari ini, kami kerja dengan sungguh-sungguh hanya untuk hormat dan kemuliaan. Kami tidak kerja dengan bersungguh-sungguh agar menjadi berkat bagi setiap kami, baik pribadi, keluarga, tapi juga berjemaat bahkan Klasis Waropen Atas. Di hari ini pula kami akan kembali ke tempat di mana kami berada. Memohon Tuhan tuntun sertai perjalanan kami, agar kami dapat tiba dengan selamat di tempat di mana kami berada, melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Di situ nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Engkau pula tinggal menyertai umat-Mu di tengah-tengah jemaat ini di tempat ini, agar mereka juga terus ada dalam penyertaan dan nama-Mu terus kami puji.
Ini kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Hamba bawa dan pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.